Ya, kita akan lanjut tentang eskatologi dengan subbab yang kelima, akhir zaman dan kebenaran baru serta sikap kita di dalam zaman ini. Akhir zaman dan kebenaran baru. Jadi akhir zaman juga ada kebenaran baru. Manusia berdosa sedang mengatasi kebodohan internal mereka dengan cara mencerahkan kerohanian serta intelek mereka dengan roh dan kebenaran. Itu di dalam Alkitab, nanti kita akan lihat ayatnya nanti. Jadi melalui agama, kebenaran dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu kebenaran internal seperti yang diajarkan oleh agama yang membantu manusia untuk mengatasi kebodohan secara internal atau secara rohani. Dan di samping itu juga ada kebenaran eksternal seperti yang dibawakan oleh ilmu pengetahuan yang membantu manusia untuk mengatasi kebodohan manusia itu secara eksternal, secara daging, secara duniawi. Sesuai dengan itu, kita dapat mengatakan bahwa ada dua aspek di dalam intelek. Intelek itu ada secara internal yang dibangun oleh kebenaran internal dan juga ada intelek eksternal yang dibangun oleh kebenaran eksternal ilmu pengetahuan tadi. Agama berkembang sebagai intelek internal yang mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran rohani, kebenaran internal. Sedangkan ilmu pengetahuan berkembang maju sebagai intelek eksternal yang mengajari manusia tentang kebenaran secara jasmani atau eksternal. Roh dalam hal ini berhubungan dalam kalimat menunjukkan sebagai inspirasi dari sorga. Pengenalan kebenaran rohani dimulai ketika hal itu dirasakan melalui 5 indera tubuh rohani manusia. Anggapan keberadaan roh ini menggema melalui 5 indera jasmani dan dirasakan secara fisiologi, secara jasmani. Di samping itu, pengenalan kebenaran timbul dari pengetahuan yang dihimpun dalam dunia jasmani, diterima secara langsung melalui indera organ fisik kita. Jadi pengenalan itu terjadi baik melalui proses rohani maupun proses fisik. Manusia hanya bisa menjadi sempurna apabila tubuh rohani dan tubuh jasmani mereka bersatu, menyatu. Dengan demikian, pengalaman inspirasi ilahi yang diperoleh lewat pengenalan rohani mereka harus sepenuhnya sejalan atau harmonis dengan pengetahuan kebenaran yang digapai lewat pengenalan fisik, pengetahuan secara eksternal, serta membangkitkan bersama-sama rohani dan intelek. Jadi iman itu juga harus bijaksana. Itu istilahnya, istilah rohani, istilah Alkitabiah. Jadi itu hanya diperoleh ketika pengenalan dimensi rohani dan dimensi jasmani kita berjalan atau bergema bersama, sepenuhnya memahami Allah dan alam semesta. Karena Allah itu adalah internal dan alam semesta itu adalah tubuhnya, sama dengan pikiran kita. Manusia itu pikiran itu tidak kelihatan, itu adalah gambar daripada roh Allah yang tidak kelihatan, dan jasmani kita kelihatan ini adalah gambar dari tubuh Allah yang kelihatan melalui alam semesta.
Jadi Allah membantu mengangkat kerohanian manusia berdosa yang bodoh dan mencerahkan intelek mereka dengan roh dan kebenaran. Ini berarti bahwa Allah melakukan providensinya atau pekerjaan pemulihannya dengan memulihkan manusia kepada keadaan asal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, membawa manusia seperti pada keadaan asal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dalam perjalanan sejarah, tingkat kerohanian dan intelek manusia telah berangsur diangkat atau dinaikkan menurut keuntungan atau merits of the age, keuntungan zaman dalam periode pemulihan. Dengan demikian, kualitas pengalaman rohani dan dalamnya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan agama itu pun bersama-sama diangkat atau naik. Roh dan kebenaran adalah unik, abadi, dan tidak berubah. Bagaimanapun juga tingkatan dan lingkup pengajarannya serta arti dari pengungkapannya untuk memulihkan umat manusia dari keadaan yang sama sekali bodoh itu akan beragam dari zaman yang satu ke zaman yang lainnya. Sebagai contoh, pada zaman mendahului perjanjian lama ketika manusia masih belum dicerahkan dan masih belum bisa menerima firman kebenaran, Allah memerintahkan mereka untuk membuat korban sebagai korban persembahan itu sebagai ganti dari firman. Dalam perjalanan waktu, tingkat kerohanian dan intelek manusia diangkat, dinaikkan ke titik yang lebih tinggi, yaitu pada zaman Musa, di mana Allah memberikan mereka hukum Taurat. Dan pada zaman Yesus, Dia memberi manusia kebenaran Injil yang lebih tinggi dari kebenaran sebelumnya, memenuhi nubuatan kebenaran sebelumnya. Yesus membuat semuanya jelas bahwa firman-Nya bukanlah kebenaran itu sendiri. Sebaliknya, Dia menyatakan bahwa dirinya sendiri itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah penjelmaan dari kebenaran. Perkataannya seolah-olah berarti bahwa Dia mengutarakan tentang dirinya sendiri. Jadi kebenaran itu adalah dirinya sendiri, tindakannya itu sendiri. Jadi batasan dan dalamnya perkataan Yesus serta metode pengajarannya beragam menurut tingkatan orang yang sedang berbicara dengannya. Dalam hal ini kita harus mengerti bahwa ayat-ayat Alkitab hanyalah ada satu arti, yaitu menyatakan kebenaran dan bukan kebenaran itu sendiri. Perjanjian Baru adalah buku bacaan yang diberikan selama waktu itu untuk mencerahkan orang-orang 2000 tahun yang lalu pada waktu tingkat kerohanian dan intelek mereka berada jauh lebih rendah daripada zaman sekarang ini. Orang-orang modern, ahli ilmu pengetahuan, mereka semua haus akan kebenaran dan tidak dapat puas hanya dengan penyajian kebenaran yang terbatas dalam lingkup dan berbicara dalam simbol atau perumpamaan seperti yang disajikan di dalam Alkitab, di dalam Injil, seperti yang disajikan di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu dimaksudkan khususnya untuk mengatur atau membenahi, memulihkan orang-orang yang ada pada zaman itu.
bagi manusia sekarang, manusia modern, agar dapat mengangkat orang-orang yang pintar, orang-orang yang intelektual menuju kepada kebenaran, ya harus muncul buku bacaan yang lebih tinggi yang dapat menjelaskan yang kaya isinya dengan metode penyampaian yang masuk akal, yang bisa dimengerti secara logika oleh orang-orang modern. Jadi itulah maka penyelamat harus datang lagi untuk membawakan pemulihan melalui kebenaran yang baru. Terima kasih.